Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Silvia Rahmatika dengan NIM Arif 155. Di sini saya akan mempresentasikan analisis konsumsi pangan menggunakan pendekatan SQ-FFQ. Baik, dari latar belakang sendiri, pola konsumsi itu tidak hanya ditentukan oleh jumlah, tetapi juga kualitas dan keragaman zat gizi. Untuk memantau pola tersebut, kita gunakan metode SQ-FFQ yang menilai jenis, frekuensi, dan jumlah porsi makanan. Hasil analisis SQ-FFQ bermanfaat untuk mengevaluasi kecukupan gizi, menyusun rekomendasi intervensi, serta mendukung kebijakan ketahanan pangan. Untuk rumusan masalah sendiri, yang pertama, bagaimana gambaran konsumsi pangan responden berdasarkan survei dengan metode SQ-FFQ. Yang kedua, bagaimana hasil analisis data konsumsi pangan menggunakan pendekatan individu. Bagaimana hasil analisis data konsumsi pangan menggunakan pendekatan kelompok. Kemudian tujuan dari analisis ini adalah mendeskripsikan pola konsumsi pangan responden menggunakan metode SQ-FFQ, baik dengan pendekatan individu maupun kelompok, serta membandingkannya dengan standar AKG. Nah, kemudian hasil analisis ini bermanfaat untuk mengetahui kecukupan gizi, memberikan rekomendasi perbaikan pola makan, dan menjadi acuan dalam menjaga keseimbangan gizi agar mendukung kesehatan. Berikut hasil analisis SQ-FFQ individu yang sudah saya wawancarai dengan individu inisial NBF perempuan 20 tahun. Ini perhitungan asupan zat gizi individunya. Kemudian kita memasuki interpretasi asupan energi, zat gizi makro, gula, dan natrium individu NBF. Baik, untuk seperti yang bisa kita lihat di sini, individu NBF memiliki asupan energi 1013 kilokalori atau 45,02% AKG, protein 16,2 gram atau sebesar 27,03% dari AKG, lemak 7 gram atau 10,70% AKG, dan karbohidrat 179 gram persen pemenuhannya 49,74% dari AKG. Nah, seluruh asupan zat gizi makro individu itu masih di bawah AKG. Hasil ini hanya berpatokan pada data yang tercatat dalam form kuesioner, sehingga kemungkinan variasi pangan yang dikonsumsi belum sepenuhnya tergambarkan. Namun, jika pola konsumsi rendah energi atau defisit energi dan gizi makro ini berlangsung terus-menerus, berpotensi menimbulkan defisit energi kronis yang dapat memengaruhi status gizi dan kesehatan. Selanjutnya ada total konsumsi gula dan natrium individu. Individu NBF memiliki asupan gula sebesar 16,7 gram atau sekitar 33,37% dari anjuran 50 gram. Dan natriumnya sebesar 318 miligram atau 15,89% dari anjuran 2000 miligram. Nah, kedua angka ini masih jauh di bawah batas rekomendasi Kemenkes, sehingga dapat dikategorikan belum memenuhi kebutuhan harian. Nah, mungkin rendahnya natrium kemungkinan dipengaruhi oleh minumnya konsumsi makanan tinggi garam. Baik, ini adalah rekap hasil perhitungan asupan kelompok, di mana asupan tertinggi protein itu didapat oleh individu AIM, asupan rendah protein itu diwakilkan oleh FL, kemudian asupan tengah atau rata-rata diwakilkan oleh individu NQR. Kemudian untuk protein, asupan tertinggi itu diwakilkan oleh BAE, kemudian asupan terendah itu diwakili oleh AN, kemudian asupan tengah itu diwakilkan oleh SFD. Kemudian untuk lemak sendiri, asupan tertinggi itu diwakilkan oleh AIM lagi, kemudian asupan lemak rendah diwakilkan oleh AN, asupan tengah diwakilkan oleh DHS. Kemudian untuk karbohidrat sendiri, asupan tertinggi diwakilkan oleh AIM, asupan terendah diwakilkan oleh AN, dan asupan tengah diwakilkan oleh NBF. Kemudian untuk gula sendiri, asupan tertinggi diraih oleh AIM lagi, sedangkan yang terendah oleh AN, kemudian yang tengah NKAN. Untuk asupan natrium tertinggi diwakilkan oleh AIM lagi, kemudian yang paling rendah diwakilkan oleh RC, dan yang tengah diwakilkan oleh BPE. Baik, interpretasi selanjutnya untuk data kelompok, di mana rata-rata konsumsi energi protein, lemak, dan karbohidrat kelompok masih di bawah AKG wanita usia 19-29 tahun, pemenuhan energi hanya 49,7%, protein 35,67%, lemak 18,77%, dan karbohidrat sebesar 54,44%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kecukupan makronutrien kelompok masih rendah dan beresiko menimbulkan kekurangan gizi makro yang berdampak pada fungsi tubuh dan kesehatan. Nah, sedangkan konsumsi gula kelompok itu telah mencapai persen pemenuhan itu sebesar 95,60% dari batas harian
Kemenkes, sedangkan natrium masih rendah yaitu 24,70%. Meski gula hampir memenuhi anjuran, tetapi perlu pengawasan dan dijaga agar tidak berlebihan karena asupan gula berlebih dapat meningkatkan risiko diabetes dan obesitas. Di sisi lain, rendahnya natrium juga perlu diperhatikan untuk menjaga keseimbangan elektrolit dan mencegah gangguan kesehatan seperti hipertensi maupun masalah metabolik. Baik, selanjutnya ada perbandingan antara asupan individu dan kelompok. Bisa kita lihat di sini berdasarkan perbandingan asupan energi, protein, lemak, karbohidrat, dan natrium pada individu NBF tercatat lebih rendah dibandingkan rata-rata kelompok, yang menunjukkan kebutuhan zat gizi makro maupun natrium belum terpenuhi optimal. Untuk asupan gula, kelompok sudah mencapai rekomendasi, sedangkan individu NBF justru lebih rendah. Artinya, individu NBF perlu meningkatkan asupan energi, protein, lemak, karbohidrat, serta natrium agar mendekati kebutuhan, namun tetap menjaga gula agar tidak berlebih. Baik, kesimpulan yang dapat diberikan adalah berdasarkan hasil analisis konsumsi pangan dengan metode SQFFQ, dapat diketahui bahwa terdapat variasi cukup besar antar responden. Beberapa individu dalam kelompok itu tercatat sudah mencapai atau bahkan mendekati kebutuhan energi maupun zat gizi makro sesuai AKG. Namun, jika dilihat dari rata-rata kelompok, pemenuhan energi, protein, dan lemak masih relatif rendah. Masing-masing juga berada di bawah 60% dari kebutuhan harian. Kemudian untuk gula rata-rata kelompok sudah mendekati bahkan sudah masuk anjuran Kemenkes, sementara individu NBF justru berada di bawah. Natrium pada individu maupun kelompok secara umum masih jauh di bawah rekomendasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan antar individu, pola konsumsi kelompok ini belum seimbang ditandai dengan defisit energi dan zat gizi makro, sehingga perlu dilakukan perbaikan pola makan agar lebih mendekati prinsip gizi seimbang. Oke, saran untuk individu, tambah asupan energi dari makanan pokok seperti nasi, umbi, karbohidrat kompleks. Yang kedua, perbanyak protein hewani dan nabati. Yang ketiga, mengonsumsi lemak sehat seperti alpukat, kacang, biji-bijian, atau minyak nabati. Kemudian yang keempat, ada jaga gula dan natrium dalam batas. Untuk kelompok sendiri, sarannya adalah tingkatkan kualitas pola makan sesuai prinsip gizi seimbang. Yang kedua, variasikan sumber pangan. Yang ketiga, kendalikan konsumsi gula agar tidak melebihi anjuran. Dan yang keempat, lakukan monitoring pola makan berkala untuk mencegah defisit energi. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.